Hari ini kita akan membahas mengenai kasus yang berasal dari Kediri. Setelah melakukan penyelidikan, identitas perempuan yang ditemukan di kebun tebu akhirnya terungkap. Kasat Reskrim Polres Kediri mengemukakan pihaknya telah meminta keterangan sejumlah saksi, hingga akhirnya tersangka mengerucut pada salah satu pria. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Sekarang kita masuk ke latar belakang. Retno Wulandari, perempuan berusia 28 tahun. Retno tinggal di Desa Sukaharjo, Kecamatan Plemahan. Di keluarganya, Retno merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Saudara-saudaranya sudah sangat mengenal Retno. Dia dikenal dengan pribadi yang tertutup dan sedikit keras kepala. Sedari kecil, ketika Retno ada masalah, dia tak pernah membagi masalah pribadinya ke keluarga. Kebiasaan Retno ini terbawa hingga Retno dewasa dan sampai berumah tangga. Tidak ada saudara maupun kerabat yang pernah mendengar Retno mengeluh. Salah satu kakak Retno yang bernama Sri mengatakan bahwa Retno memang mempunyai prinsip tidak ingin merepotkan orang lain, sekalipun itu keluarganya sendiri. Singkat cerita, Retno akhirnya menemukan tambatan hatinya. Dia menikah dengan seorang pria yang bernama Bisri Mustafa. Setelah mereka melangsungkan pernikahan, Retno tinggal bersama sang suami. Awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, bahkan mereka sudah dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama mereka tinggal bersama orang tua Retno, yakni perempuan. Beberapa tahun kemudian, Retno hamil lagi anak kedua, dan itu anaknya laki-laki, namun diadopsi oleh sanak saudara yang berasal dari Batu Malang. Tak berselang lama, Retno hamil lagi untuk yang ketiga kalinya. Pada saat usia kandungan Retno menginjak 5 bulan, Retno sempat pulang ke rumah orang tuanya. Dia menengok anak kandungnya yang pertama, yang sudah mulai bersekolah TK. Selain itu, Retno juga memberi kabar kepada keluarganya bahwa dirinya tengah hamil anak ketiga. Di kehamilan yang ketiga inilah rumah tangga Retno dan juga Bisri mulai retak. Mereka berdua sering mengalami percekcokan, bahkan hubungan mereka bisa dikatakan sangat tidak sehat. Meskipun keadaan rumah tangganya seperti itu, Retno Wulandari tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan. Dia berusaha untuk menjadi wanita yang gigih. Dia selalu bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya, terutama anak yang tinggal bersama orang tuanya dan juga anak yang ada di dalam kandungannya. Terkadang Retno bekerja membantu tetangganya berjualan batagor. Karena sering sekali cekcok dan mendapatkan perlakuan yang kurang baik, Retno akhirnya mulai sadar dan tidak betah. Dia memutuskan untuk pergi dari rumah yang mereka tinggali. Retno pergi dari rumah Bisri tanpa sepengetahuan orang tuanya. Retno ngekos di salah satu tempat kos Tulung Rejo. Untuk menghidupi dirinya sendiri, Retno berjualan kopi di kampung Inggris. Di sisi lain, meskipun Retno tidak pernah bercerita perihal rumah tangganya dengan Bisri, keluarga Retno tahu bahwa Bisri adalah suami yang jahat. Dia sering marah-marah hingga melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang suami kepada istri. Hal ini diketahui keluarga ketika Retno berkunjung ke rumah. Retno sering lebam-lebam di sekujur tubuhnya. Meskipun demikian, Retno yang kepribadiannya memang sedari dulu tertutup, ketika ditanya, dia tidak pernah mengaku dan membeberkan keburukan suaminya itu. Kronologi kejadian. Sudah 5 bulan Retno dan Bisri pisah ranjang walaupun masih berstatus sebagai pasangan suami istri. Pada hari Minggu 26 Maret 2023, sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, Bisri berkunjung ke kosan istrinya, yaitu kosan Retno.
Kosan Retno berada di Jalan Flamboyan, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kediri. Setelah sampai di kosan, Bisri sempat berpapasan dengan ibu pemilik kos. Dia bertanya mengenai keberadaan Retno. Setelah mereka berdua bertemu, Retno sempat meminta Bisri untuk mengantarkannya untuk menemui seseorang. Setelah berbincang-bincang dan sepakat, akhirnya mereka berdua pun berangkat. Dalam perjalanan, mereka sempat berbincang hingga sampai di arah perempatan Tulungrejo ke timur. Perbincangan mereka mulai tidak enak. Bisri dan Retno cekcok. Karena kesal mendengar ocehan sang istri, dengan spontan Bisri memutar gas sepeda motornya hingga kecepatan tinggi. Retno yang saat itu dibonceng sambil membawa telepon seluler kemudian berpegangan erat ke tubuh suaminya hingga telepon selulernya terjatuh. Retno yang refleks akhirnya terjatuh juga, dan kebetulan pada saat itu Retno tidak mengenakan helm sehingga membuat dirinya pingsan. Mendapati hal itu, Bisri kemudian berhenti dan membopongnya, kemudian dinaikkan lagi ke sepeda motor. Pada saat itu, Bisri sempat menukarkan jaket Retno dengan jaketnya. Tidak hanya itu, Bisri juga memakaikan helm yang dikenakannya kepada Retno. Sebelum melanjutkan perjalanan, Bisri menarik ujung jaket yang dipakai Retno untuk diikatkan ke tubuhnya. Setelah semuanya selesai, barulah Bisri melanjutkan perjalanan ke arah Pasar Brumbung, Kecamatan Kapung. Namun sebelum tiba di lokasi pasar, Retno terjatuh lagi untuk yang kedua kalinya. Dan untuk yang kedua kalinya ini, Bisri kembali menaikkan tubuh istrinya itu ke sepeda motor. Di titik ini, bukannya mencari rumah sakit terdekat untuk menyelamatkan istrinya, Bisri malah melanjutkan perjalanan lagi, masuk ke arah perkebunan tebu Dusun Pluncing, Desa Siman, Kecamatan Kepung. Sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat pada malam hari, dia berhenti dan meletakkan tubuh istrinya begitu saja di area perkebunan tebu. Beberapa hari kemudian, sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat siang hari Rabu 29 Maret 2023, Retno ditemukan oleh pencari rumput. Pencari rumput itu bernama Pak Arif, berusia sekitar 45 tahun. Retno ditemukan dengan kondisi yang sudah tak bernafas, dengan posisi di dekatnya terdapat seorang bayi yang juga tak bernafas. Pencari rumput itu menduga bahwa perempuan yang dia temukan baru saja melahirkan, karena posisi pada saat ditemukan terdapat bercak-bercak noda dan posisi bayi itu membujur di kaki Retno. Melihat kejadian yang sangat memprihatinkan itu, Pak Arif segera melaporkan kepada pihak yang berwajib. Akhirnya temuan itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kediri. Tujuannya untuk dilakukan otopsi. Hasilnya di tubuh Retno terdapat sejumlah luka, terutama bagian kepala. Beberapa hari berselang, bukannya merasa bersalah atas perbuatannya, Bisri justru kembali datang ke tempat kos Retno di Desa Tulungrejo, Pare. Di sana Bisri mengambil barang-barang Retno untuk dibawa pulang ke rumahnya di Desa Sukaharjo, Plemahan. Setelah itu Bisri bersikap biasa-biasa saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Karena Bisri tidak berusaha untuk kabur, polisi dengan cepat bisa meringkus Bisri. Kepada polisi, Bisri mengaku kecewa dengan sikap istrinya hingga kemudian melampiaskan kekesalannya yang berujung pada Retno meninggal dunia. Di sisi lain, rumah Retno di Desa Sukaharjo, pihak keluarga dikagetkan dengan adanya seseorang yang datang ke rumah Retno. Mereka menyampaikan bahwa Retno ditemukan meninggal dan melahirkan. Pada saat itu, anak pertamanya yang masih sekolah di taman kanak-kanak
anak sedang tertidur. Kebetulan dia lebih banyak dirawat oleh Sri, yakni kakak kandung Retno. Keesokan harinya ketika terbangun, anak pertama Retno itu tidak rewel, namun sempat bertanya kepada Sri, Mama, besok waktu lebaran pulang ke rumah Bude. Di situ Sri sedih dan berusaha menjelaskan terus terang dan memberi pengertian bahwa mamanya tidak akan pulang ke rumah lagi. Berbeda dengan pihak keluarga dari sang ayah, yakni keluarga Bisri Mustafa yang tidak pernah menengok anak dari Retno dan Bisri. Satreskrim Polres Kediri masih terus melakukan serangkaian penyelidikan lebih mendalam untuk mengetahui lebih banyak fakta-fakta yang sebenarnya belum terungkap. Meskipun seperti itu, Bisri Mustafa sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bisri sampai saat ini sudah ditahan di Mapolres Kediri. Ia terancam dan dijerat pasal berlapis, yakni pasal 351 ayat 3 KUHP dan juga pasal 359 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman pidana hukuman maksimal 15 tahun. Itulah cerita mengenai Retno Wulandari yang ditemukan di ladang tebu. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.